Baik, Pak Janvinda, saya akan bacakan dua pertanyaan yang pertama ya, karena dua ini adalah pertanyaan hampir mirip, jadi saya langsung bacakan ya. Yang pertama pertanyaan atas nama Ayu Mel di Cipanas, Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan pasangan yang berbeda karakter? Misal yang satunya ekspresif, sudah bicara panjang lebar dengan serunya, tapi yang satunya lagi no ekspresi, flat aja. Cuma jawab seadanya saja. Bagaimana menciptakan komunikasi yang produktif jika seperti itu? Lalu yang kedua ada Tika di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Tika, mau bertanya, seperti apa komunikasi yang baik antara suami dan istri dengan karakter yang berbeda? Suami tipe yang irit bicara, memulai pembicaraan tanpa prolog, sering menggunakan bahasa nonverbal, dan bukan tipe yang romantis. Sedangkan karakter saya sebaliknya, kadang sesekali ingin ngobrol lama dan diromantisin. Sudah pernah berkomunikasikan, tapi sang suami cuma ngasih respon nyengir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir semua suami istri, ya menurut saya malah semua suami istri karakternya pasti berbeda. Oke, ada yang bertolak belakang, ada yang mirip, tapi pasti tidak ada yang sama. Persoalannya adalah kalau yang satu suka ngomong, yang satu tidak suka ngomong. Ya, sebetulnya itu cocok. Loh, karena begini. Tapi juga nggak suka mendengarkan. Ya, artinya begini, ketika yang satu suka ngomong, ya, dan yang satu suka mendengarkan, itu tidak masalah. Yang masalah adalah ya kalau yang satu suka ngomong, ya lalu yang satunya tidak suka mendengarkan. Nah, itu masalah besar. Nah, saya mendorong begini, kalau pasangan kita katakanlah pasangan yang irit bicara, tadi kan dua-duanya seperti itu, lalu bagaimana? Tidak apa-apa. Bahkan senyuman dia pun itu melegakan. Jangan dipaksa, karena memang ada orang yang perlu perlu suasana khusus, perlu tema khusus, perlu hal khusus untuk dia terpancing berbicara. Ya kadang-kadang begini ya, ada orang ketika ketemu dengan kita diam, tapi begitu ketemu dengan orang lain ngobrol. Ya artinya ketika dia menemukan lingkungan yang pas, menemukan topik yang pas, itu lalu dia bicara dengan banyak. Nah, jangan dipaksakan seandainya pasangan kita itu tidak seekspresif dan tidak sedoyan ngomong kita, itu jangan dipaksakan. Ya, asal dia tersenyum sudah nyengir itu udah lumayan. Nah, kalau Bapak Ibu lalu bisa mengerti, coba pancinglah. Ya, pancinglah dengan topik yang dia sukai. Perhatikan begini, hampir semua orang itu suka berbicara mengenai apa yang dia sukai. Nah, kalau kita hanya mendominasi, kita membicarakan apa yang hanya kita sukai, orang lain tidak akan tertarik. Ya, kalau orang itu sukanya tanaman, lalu kita tanya soal tanaman, dia akan langsung nerocos. Kalau dia suka tanaman, kita cerita soal masakan, dia boring lama-lama, bosan. Karena itulah ya ibu-ibu atau ya ibu-ibu yang begini, yang tahu bahwa bapaknya ini, dan rata-rata mungkin bapak seperti itu, ya lebih tidak doyan ngomong dibandingkan ibu-ibu. Cobalah pancing dengan topik yang bapak sukai. Oh, bapak suka sepeda, ya. Lalu tiap hari ibu ngomong soal masakan, soal baju, soal masakan, soal baju. Ya, lalu berharap bahwa suaminya suka ngomong pakaian, ya pasti tidak. Tapi kalau suaminya itu suka sepeda, ya suaminya suka sepeda nih ya, lalu kita tanya, Mas, sepedamu gimana? Ya, lalu kita menemukan gambar sepeda, Mas ini ada sepeda bagus nih. Ya, menurut kamu gimana? Ketika dia akan bicara, karena dia akan ketemu dengan topik yang dia sukai. Jadi pancinglah pasangan saudara dengan topik yang dia sukai, bukan diajak berbicara dengan topik yang kita sukai. Nah, nanti dia tidak akan mau berbicara.
Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas sama Amir Abdurrahman di Selangor, Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Bagaimana cara Bapak dan Ibu menyelesaikan konflik dengan cara penangkapan komunikasi yang disalahartikan oleh masing-masing pasangan, sehingga istri seringkali mengungkit-ungkit hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan ketika ada kesalahpahaman, ya? Ketika ada kesalahpahaman. Jadi begini. Jadi ketika ada kesalahpahaman, mesti salah satu berhenti, ya. Salah satu berhenti, jangan dilanjutkan itu, jangan dilanjutkan kesalahpahaman itu. Lalu kita coba begini, sebentar, yang kamu maksudkan apa? Nah, kalau memang, oh sorry, aku salah paham, aku pikir yang kamu maksudkan begitu, mintalah maaf. Ya, acap kali kesalahpahaman itu mudah diselesaikan ketika yang, oh sorry, aku salah ngomong. Misalkan Bunda, oh sorry, aku salah ngomong, maksudku bukan itu, sorry, maaf. Nah, permintaan maaf yang singkat, yang tulus, itu seringkali meredakan angin badai yang menggelora. Jadi kalau saudara salah menangkap, mintalah maaf. Oh, sorry, aku salah menangkap. Oh, sorry, aku salah bicara. Ya, salah satunya adalah ketika kita minta maaf. Baik, ada pertanyaan kembali yang saya pilihkan atas nama Montiel di Timor Leste. Ya. Selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Istri saya punya daya ingat yang sangat kuat. Bahkan kesalahan-kesalahan saya kemarin dan beberapa bulan yang lalu masih tersimpan di memorinya. Memorinya. Dan itu dijadikan senjata oleh istri untuk kembali menyerang saya jika saya sedang berbicara sesuatu yang bagi istri menyinggung hatinya. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana saya harus bersikap dengan istri yang seperti ini? Terima kasih. Yang pertama, jangan singgung hatinya. Tadi kan dipakai untuk menyerang ketika dia tersinggung hatinya. Oke. Ya, jadi istri punya daya ingat yang luar biasa. Nah, sebetulnya itu kan hal yang bagus. Ya. Jadi yang pertama begini, ketika komunikasi baik, makanya saya menganjurkan Bapak cobalah komunikasi yang baik, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga itu kesalahan-kesalahan itu tidak banyak terjadi. Kemudian yang kedua, mintalah maaf. Ya, kalau memang salah, minta maaf. Nah, kemudian memang kita ini tidak suka ketika kesalahan diungkit. Komunikasikanlah dengan baik. Ayah, Ibu, aku kan sudah minta maaf. Ya, kalau sudah salah minta maaf ya, mohon dilupakan, jangan diungkit-ungkit. Itu tidak menyenangkan, ya. Jadi pada suasana yang baik, pada mood yang baik, belikan es krim yang dingin, lalu kita bicara. Ya, supaya hatinya juga menjadi dingin. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Abdul Haris di Tarakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya susah diajak berkomunikasi karena menurutnya apa yang saya putuskan tidak dipertimbangkan bagaimana perasaannya, sehingga komunikasi kami selama ini sangat terbatas dan terhambat. Bagaimana saya menyelesaikan masalah ini menurut Bapak dan Ibu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mengatakan bahwa karena setiap yang dikomunikasikan itu sudah pertimbangannya tidak matang, kan? Nah, makanya begini. Ketika kita ingin, saya menganjurkan begini ya kepada semua pasangan, ketika kita ingin memutuskan sesuatu tentang apapun, sejak awal, bahkan ketika benih itu sudah mulai masih kecil, cobalah komunikasikan. Sehingga ketika proses keputusan itu diambil, itu merupakan proses keputusan berdua. Nah, saya memang mendorong sejak awal, setiap kali masalah atau persoalan atau apapun yang kita ingin putuskan, sejak awal ketika itu masih menjadi wacana atau ide, cobalah komunikasikan. Cobalah bicara supaya jangan sampai pasangan kita mengatakan, wah ini pertimbanganmu tidak matang. Nah, kalau kita runding berdua, pertimbangan orang dua niscaya akan lebih matang. Jadi saya mendorong komunikasikan sedini mungkin. Komunikasikan seawal mungkin untuk setiap masalah, persoalan ataupun tantangan apapun.
Baik, saya berikan kembali pertanyaannya berikutnya nih Pak Isnan Benda atas nama Nadia Ayu di Mojokerto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Awal menikah suami romantis, tapi setelah 6 tahun menikah suami sudah banyak berubah menjadi sosok yang cuek, acuh dan sudah tidak lagi peduli dengan saya. Suami berangkat pagi pulang malam, pulang saja sampai rumah langsung tidur. Sehingga waktu untuk berkomunikasi membicarakan banyak urusan masalah hampir tidak ada. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu dengan masalah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemungkinan kadang-kadang pasangan kita itu memendam sesuatu, memendam sesuatu atau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari pasangannya, dari suami atau istri, sehingga dia cuek, pergi-pergi pulang-pulang lalu secukupnya. Ada kemungkinan dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan atau dia inginkan. Nah, ibu cobalah peka kepada suami. Apa ya yang dia sukai? Oh, dia tuh sukanya misalkan durian, tawarkanlah durian. Coba tawarkanlah apa yang dia sukai. Jangan lalu mengharapkan pasangan kita itu harus terus mengerti kita. Nah, kita harus memulai kalau ingin supaya situasi dalam rumah tangga, komunikasi itu cair dengan baik, cobalah ingat-ingatlah apa yang disukai oleh pasanganmu. Kemudian penuhilah. Kemudian bicaralah, Suami pagi suka minum kopi misalkan. Biasanya buat sendiri, beli kopi sendiri dan sebagainya. Saya sedang nyindir sebelah saya. Setiap pagi saya buat kopi sendiri. Dan bahkan dia tidak tahu di mana tempat kopinya. Kalau dibuatin kopi yang bilang kurang ini. Iya. Panasnya kurang, panasnya kepanasan. Makanya belajar. Oke. Jadi begini, misalkan suami suka kopi. Nah, berilah perhatian. Ayah, kopi apa yang kamu sukai? Kamu suka Robusta, apa suka Arabica? Pelajari tentang kopi, lalu pancinglah, lalu berikan. Ini ayah kasih oleh-oleh kopi dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak memperhatikan akan keinginannya, tidak memperhatikan akan kesukaannya, lalu berharap dia pasangan kita itu lalu happy dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Saya tahu istri saya suka bakso, saya tahu istri saya suka bakmi. Jadi secara berkala saya akan menawarkan kepada dia bakmi dan bakso sampai dia bosan. Silakan Mas Soto. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Nidom di Bondowoso. Selamat malam, harmoni keluarga. Selamat malam. Saya dinilai istri kurang mendengarkan perkataan atau curhatan istri. Kalau istri cerita, saya sering mengabaikan, apalagi jika cerita atau curhat sambil nangis-nangis. Bagi saya kok lebih banget sampai segitunya. Waktu cerita saya dengarkan juga biasa tidak membuat saya ikutan menangis dan terharu. Dan istri saya sering kali marah dengan apa yang saya lakukan ini. Lalu saya harus bagaimana menurut Bapak dan Ibu dengan hal yang seperti ini? Terima kasih. Ada salah satu hal yang penting ketika mendengarkan. Dengarkanlah dengan penuh empati. Maafkan begini. Jangan meremehkan atau jangan menganggap rendah apapun yang diomongkan oleh pasangan kita. Perasaannya juga. Atau pasangan istri atau suami. Gitu aja, kamu kok cengeng. Nah, itu menganggap rendah. Nah, ketika kita sudah menganggap rendah dengan apa yang diucapkan oleh suami atau istri kita, lalu kita menganggap rendah dengan perasaannya, kita sudah mengabaikan, kita sudah nanti itu akan terucap, kita lalu akan bahasa tubuh kita juga akan merendahkan. Nah, salah satu hal yang baik dalam mendengarkan adalah mendengarkan dengan penuh empati. Tadi saya belum sempat bahas, karena saya pikir akan saya bahas di berikutnya. Tapi karena ada pertanyaan, dengarkanlah dengan penuh empati. Perasaan saudara itu harus hanyut di situ. Kalau istrimu sedang sedih, jangan dihina. Oh, dasar perempuan cengeng. Loh, itu akan melukai perasaannya. Kalau yang namanya perempuan pasti perasaannya begitu. Siapa suruh menikah dengan perempuan? Ini maaf yang di mana-mana artinya begini, segala-galaknya perempuan
itu tetap ada sisi cengengnya Cengennya. perasaan. Ya, lu Bapak kok bisa begitu? Nah, sebelah saya begitu. Segalak-galaknya perempuan ya. Jadi Bapak saya Pak siapa tadi? Menidom. Pak Monidom ya. Iya. Dengarkanlah dengan penuh empati, Pak. Bukan hanya apa yang terucap, tapi perasaannya, hatinya. Lalu Bapak ikut ada di situasi itu. Jangan direndahkan, jangan dihakimi, jangan gitu aja, lebay lah. Nah, ya memang begitu perempuan. Perempuan ya memang begitu. Nah, ketika kita bisa memahami perasaannya, kita bisa memegang hatinya, oh, istri kita akan menjadi aset. Aset yang sangat berharga, Pak. Aset yang sangat berharga. Baik, Jadi mendengarkan dengan penuh empati. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Mas Satu ya, pertanyaan karena lagi. kita tinggal 2 menit ke Ya, depan baik, perjumpaan baik, kita. baik. Saya pilihkan pertanyaan atas nama Agustia Eriani di Gorontalo. Ya. Selamat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Bagaimana untuk memulihkan hati suami yang sakit hati dengan perlakuan mertua yang memang sejak awal menikah ibu saya tidak setuju dengan pernikahan kami sehingga saya hamil dulu di luar nikah dan itu cara dan sebagai cara supaya kami dinikahkan dan direstui oleh ibu saya. Tapi ternyata itu hanya sesaat saja, namun suami masih punya dendam dengan ibu saya secara pribadi sampai sekarang ini. Terima kasih. Yang pertama begini, yang pertama ibu cobalah pahami perasaan suami dan mungkin perlu diungkapkan ya, aku paham dengan posisimu. Ya mungkin kalau aku dalam posisimu juga aku akan merasa sakit. Jadi orang itu suka dipahami. Ya orang itu suka dipahami. Ketika dia dipahami itu separuh masalah selesai. Ya meskipun dia mungkin kita nggak tahu ya apakah mertua sudah baik atau tidak, tapi yang pertama ungkapkan bahwa aku paham dengan kondisimu, aku paham ketika kamu marah. Kemudian wakililah ibumu untuk minta maaf. Ya seandainya ibu belum bisa akur. Nah, saya berharap itu akan menolong. Menyembuhkan. Terima kasih Pak Isnan Wenda untuk pencerahannya malam hari ini. Terima kasih. Jogja rasanya mohon maaf karena waktu jualan hanya Harmoni Keluarga harus berakhir di kesempatan malam hari ini. Tapi kita akan berjumpa lagi di 2 minggu yang akan datang tanggal 17 Februari 2022 dan selamat malam.